labelisasi Islam dalam pendidikan. Pengertian dari labelisasi Islam. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa pengertian labelisasi Islam yaitu berangkat dari nama lain dari label, yaitu cap, etiket, emblem, lekatan, identitas, dan julukan atau predikat. Label merupakan, saya ulangi lagi, pengertian label. Pengertian label merupakan bagian produk berupa keterangan, gambar, atau kata-kata yang berfungsi sebagai sumber informasi produk dan penjual. Pada umumnya, label berisi informasi mengenai nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan, komposisi, informasi isi produk, dan keterangan legalitas. Di sini saya tentukan adalah privat label. Kemudian, pengertian label atau identitas. Yang pertama, Al-Ghazali, Kimia Al-Sya'adah, yaitu menerangkan bahwa konsep identitas diri ini masuk pada bab pertama berjudul mengenal diri. Di situ disebutkan bahwa mengenal diri adalah kunci untuk mengenal Tuhan. Hal ini sesuai dengan hadis, siapa yang mengenal dirinya, ia mengenal Tuhannya. Kemudian yang kedua, menurut swasta, pada tahun 1984, swasta 1984, halaman 141, yaitu label adalah bagian dari sebuah barang yang berupa keterangan atau kata-kata tentang barang tersebut atau penjualnya. Kemudian Ciptono pada tahun 1997 pada halaman 107, yaitu label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Kemudian yang keempat, menurut Kotler pada tahun 2000, itu pada halaman 477, yaitu label adalah tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Kemudian label bisa hanya mencantumkan merek atau informasi. Dan yang kelima yaitu Marinus pada tahun 2002, halaman 192, menerangkan bahwa label adalah suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya. Kemudian di sini labelisasi. Artinya pelabelan. Labelisasi itu artinya adalah pelabelan, pelekatan, atau pemberian predikat. Jadi, labelisasi Islam adalah usaha sadar untuk membuat pelabelan Islam terhadap suatu satuan pendidikan agar cenderung memiliki identitas Islam, bagian dari Islam, satu kesatuan dengan Islam, dan dikenal sebagai lembaga berwajah Islam. Kemudian, ciri-ciri pendidikan berlabel Islam. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu sistem pendidikan Islam merujuk pada Al-Quran dan hadis, hasil ijtihad, dan jima para ulama terkemuka. Kemudian yang kedua, sistem pendidikan memiliki tujuan akhir, prinsip, kepemimpinan, kebijakan strategis, pengorganisasian, dan sistem manajemen penyelenggara pendidikan berbasis serta dikendalikan dengan ketentuan-ketentuan menurut Al-Ahkam Al-Khamsah. Dan yang ketiga yaitu dasar dan tujuan umumnya, strategi tingkat kebijakan publiknya, prinsip-prinsip program kerjanya,
strategi hubungan kemasyarakatannya secara makro menjunjung tinggi ajaran Islam meskipun tidak dinyatakan eksplisit berbasis Islam. Kemudian visi dan misinya secara strategi kepemimpinan pada tingkat penanggung jawab tertinggi dari lembaga penyelenggaranya merujuk dan menjunjung tinggi ajaran Islam. Dilanjut. Kemudian yang kelima, dimensi kurikulum berikut kontennya, dimensi kesiswaannya, berikut sistem belajarnya, dimensi guru berikut sistem pengajaran dan penilaiannya, dan dimensi anggaran dana berikut sarana prasarana serta keseluruhan dan terpadu menjunjung tinggi ajaran Islam. Kemudian tugas-tugas fungsional pengelolaan tingkat operasional sehari-hari dipraktekkan dengan menjunjung tinggi ajaran Islam yang diunggulkan secara kompetitif. Selanjutnya, proses pembelajaran merujuk pada norma-norma menurut Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kemudian yang ke-8, sistem pendidikan Islam mencakup aspek-aspek kognitif, afektif, psikomotor, dan perilaku manusia. Selanjutnya, tujuan dari labelisasi pendidikan Islam. Yang pertama, tujuannya yaitu informasi, yaitu memberi informasi tentang isi produk yang diberi label untuk lebih memudahkan. Kemudian yang kedua, komunikasi, berfungsi sebagai sarana komunikasi produsen atau lembaga pendidikan kepada konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk tersebut, terutama hal-hal yang kasat mata atau tak diketahui secara fisik. Terus yang ketiga adalah merupakan petunjuk. Memberikan petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi produk yang optimal. Kemudian yang keempat, itu promosi. Jadi sarana periklanan bagi lembaga pendidikan untuk menarik minat dari calon customer. Dan yang kelima yaitu jaminan, yaitu memberikan rasa aman bagi konsumennya. Kemudian, terima kasih. Oh ya, boleh. Terima kasih Pak Jala. Terima kasih kepada Bapak Yogi yang telah memaparkan diskusi pada kesempatan kali ini berhubungan dengan poin A tentang labelisasi pendidikan Islam. Lalu kita akan masuk pada realitas pendidikan Islam yang berlabel Islam. Seperti apa dan bagaimana mungkin kita untuk selanjutnya akan coba membahas hal seperti itu. Oke Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, realitas pendidikan Islam, perjuangan umat Islam untuk mensejajarkan pendidikan Islam dengan pendidikan umum sebenarnya sudah lama dimulai, tetapi hingga saat ini pendidikan Islam dapat dikatakan masih harus diperjuangkan terus-menerus untuk mewujudkan maksud tersebut, yaitu untuk mensejajarkan diri dengan pendidikan umum. Lalu bagaimana peta realitas politik pendidikan Islam di Indonesia? Di sini kami petakan menjadi 4 peta. Yang pertama politik pendidikan Islam pada masa pra-kemerdekaan, yang keduanya Orde Lama, yang ketiga Orde Baru, dan yang keempat yaitu masa reformasi. Pada pra-kemerdekaan, pendidikan Islam pada periode ini ditandai oleh politik diskriminatif yang sangat kental. Hal tersebut terjadi karena periode ini pemerintah dipegang dan dijalankan oleh kaum penjajah. Lalu pada Orde Lama mengakomodasi 3 kekuatan, yaitu nasionalis, yang keduanya sekularis komunis, dan yang ketiganya Islamis, yang mengakibatkan saling menariknya
semua itu, dan tentu saja kelompok sekularis komunis sangat menentang pemberdayaan umat Islam termasuk pendidikan Islam itu sendiri. Lalu peta politik Islam pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, berhubung kedudukan militer yang terlalu kuat, ini menyebabkan pemerintah kurang tertarik memberikan perhatian yang memadai terhadap berbagai keinginan umat Islam, termasuk kurang memperdulikan terhadap pendidikan Islam. Yang selanjutnya pada reformasi. Periode ini diantaranya ditandai oleh semakin berkembangnya wacana demokrasi. Mereka dapat merancang berbagai program sesuai dengan aspirasi yang berkembang. Lalu, pendidikan Islam masa kini. Tentunya kini kita berada pada fase atau pada masa reformasi. Periode ini diantaranya ditandai oleh semakin berkembangnya wacana demokrasi. Sebagai contoh, kita dapat dilihat dari lenyapnya berbagai aturan yang dipandang sangat memasung atau mengekang kebebasan siswa dalam melakukan berbagai kreativitas. Mereka dapat merancang berbagai program sesuai dengan aspirasi yang berkembang, walaupun harus pula diakui bahwa masih ada sejumlah kebijakan yang pernah diterapkan oleh Orde sebelumnya, yaitu Orde Baru, masih belum sepenuhnya dihapus, seperti sentralisasi pendidikan, dalam hal ini kurikulum, ujian, akreditasi, anggaran, dan berbagai aturan lainnya. Belum jauh berbeda dengan yang pernah diterapkan oleh pemerintah masa Orde Baru. Lalu, langkah seperti apa yang harus dilakukan oleh pendidikan Islam? Di sini kami merumuskan ada 3 langkah. Yang pertama itu political will, yang keduanya pembaruan pendidikan Islam, yang ketiganya komponen-komponen pendidikan Islam. Secara political will, pemerintah dan usaha maksimal dari umat Islam itu sendiri, terutama di tokoh-tokoh pendidikan Islam. Ya, harus ada upaya-upaya untuk membuat suatu aturan yang bernuansa bernapaskan Islam. Yang keduanya pembaruan pendidikan Islam. Pembaruan pendidikan Islam ini bisa dari segi epistemologi keilmuannya maupun kelembagaannya, harusnya ada pembaruan dan perbaikan inovasi dan sebagainya macamnya. Lalu yang ketiganya, bisa langkah-langkah strategik ini melalui komponen-komponen pendidikan Islam, seperti tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri, kurikulumnya, metodologi pengajaran, tenaga pendidikan, dan manajemennya. Jadi bisa kita tarik kesimpulan, pada kesempatan kali ini, pada diskusi kali ini, kita dapat simpulkan bahwa label Islam bukan hanya slogan dan pemanis saja untuk menarik simpati dan minat masyarakat Islam, tetapi juga merupakan sebuah komitmen untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dengan mengutamakan nilai-nilai Islam dari perencanaan, proses, hingga lulusan pendidikan untuk melahirkan generasi-generasi Islam yang berkualitas. Lalu perjuangan Islam dalam pendidikan tidak cukup hanya sebatas itu saja. Lebih jauh diperlukan political will dari pemerintah dan usaha maksimal dari umat Islam itu sendiri, terutama dari tokoh-tokoh pendidikan Islam untuk melakukan pembaruan pendidikan Islam baik dari segi epistemologi keilmuannya maupun kelembagaannya, tanpa menyampingkan komponen-komponen pendidikan Islam lainnya seperti tujuan, kurikulum, metodologi pengajaran, tenaga pendidikan. Di sini termasuk guru dan dosen sekaligus manajemen pendidikan Islam. Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang saya hormati, terima kasih atas perhatiannya. Untuk diskusi dan pemaparan mungkin dicukupkan sekian saja. Terima kasih kepada Bapak Dr. Iskandar Meja selaku dosen pengampu mata kuliah 9 masalah-masalah aktual pendidikan Islam, dan terima kasih banyak kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi pasca sarjana kelas A program Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Nusantara. Bapak Ibu yang saya hormati, tanpa memperbanyak waktu dan dalam rangka mengefisienkan waktu, mungkin kali ini kita masuk pada sesi tanya jawab.
Untuk sebelumnya mungkin seperti biasa kita batasi dulu dari dengan tiga pertanyaan. Ya Pak. Saya Pak Jalal. Jadi yang sudah Pak Jalal. ya Pak Agus, ada Pak Saiful Hamdan, lalu siapa lagi mungkin satu lagi? Saya Pak. Pak Alpi ya, betul? Pak Alpi, Pak Arifin. Pak Arifin, ya berarti ada tiga penanya. Yang pertama Bapak Agus Mulyana Rahmat, yang keduanya Pak Saiful Hamdan, yang ketiganya Pak Arifin. Kepada mungkin di sini saya persilakan dulu kepada Pak Agus Mulyana Rahmat untuk memberikan pertanyaannya. Disilakan kepada Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jalal dan Pak Yogi, dan terima kasih kepada Pak dosen yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Tadi telah dipaparkan oleh Pak Jalal dan Pak Yogi tentang bagaimana pentingnya label pendidikan Islam. Ya, untuk pertanyaan ini, apakah label Islam itu harus senantiasa disematkan di dalam pendidikan Islam, walaupun realitanya banyak pihak-pihak yang tidak menyetujui? Ataukah yang kedua, walaupun tidak berlabel Islam, tetapi esensinya, pendidikannya justru jauh lebih Islami? Pak Yogi, Pak Agus mungkin bisa diulangi lagi Pak untuk pertanyaannya. Gini, apakah label Islam itu harus senantiasa disematkan di pendidikan Islam, walaupun ada pihak-pihak yang tidak menyetujui? Ataukah kita pilih yang kedua, walaupun tidak berlabel pendidikan Islam, tetapi esensinya pendidikan Islam? Itu dicas. Pak Jalani. Saya Punten Mungkin lah Pak ini Jalani. bisa kita simpulkan. Pertanyaan dari Pak Agus itu ada dua. Mungkin yang pertama, apakah label Islam itu sendiri harus disematkan, dicantumkan dalam satu lembaga pendidikan, walaupun pada realitanya banyak pihak atau ada beberapa pihak mungkin ya yang menentang hal tersebut? Ataukah yang keduanya, label tersebut tidak disematkan atau tidak berlabel Islam, namun pendidikan itu esensinya berjalan seperti pendidikan Islam. Itu ya, mungkin ya seperti itu. Dari Pak Agus Mulyana Rahmat. Yang selanjutnya dari Pak Saiful Hamdan. Silakan Pak Saiful Hamdan. Ya Pak, terima kasih Pak Jalal. Ya Pak, silakan. Pertama yaitu dari pemakalah tentang sarana ya, promosi kalau tidak salah tadi, promosi bagi konsumen. Coba contohkan satu proposi yang konkret ya, supaya jelas dan nyata pendidikan Islam itu gimana. Satu itu. Kedua, dalam tadi pemaparan pemakalah tentang realitas pendidikan Islam harus terus-menerus mensejajarkan dengan pendidikan umum. Saya ini kurang setuju ya, karena seolah-olah Islam ini terbelakang. Yang jadi masalahnya tentang kebijakan tentunya. Kalau saya pikir dari dulu juga Islam adalah di atas. Kalau saya berpemikiran seperti itu. Tapi bagaimana masyarakat menyikapi ini? Nah, coba memang ini pemaparan yang tadi dijelaskan, pendidikan Islam harus terus-menerus mensejajarkan dengan pendidikan umum. Yang saya pikir kualitas pendidikan Islam mungkin yang harus diinikan, jangan dibandingkan dengan pendidikan umum. Kalau saya lebih cenderung bagaimana kualitas pendidikan Islam itu sendiri. Ya.
Jadi pertanyaan saya yang kedua itu masalahnya apa sehingga pendidikan Islam terbelakang seperti ini. Yang ketiga terakhir yaitu tadi Mohon maaf Pak Saiful Hamdan, mungkin nanti saja ya menyusul. Coba teuing. Mohon khawatir sanes Pak. Nanti saja Iya. ketika ada waktu luang boleh ditambahkan pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin sudah cukup juga. Seharusnya kan satu nih, udah diberi dua gitu kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo. Halo, silakan Pak Arifin. Pak Arifin, silakan. Oh, Pak Arifin. Oi. Mohon maaf Pak Haji, nanti aja Pak Haji bisa untuk menjawab, Halo. menanggapi. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir sama pertanyaannya dengan Pak Agus dan Pak Saiful Hamdan yang tadi. Yang mungkin yang ingin saya tanyakan ini tentang labelisasi Islam. Bagaimana tanggapan dari teman-teman semuanya? Segala berbagai macam mungkin kebanyakan kesalahan-kesalahan di kita itu dibebankannya atau diberikannya dilabelisasinya oleh Islam, contoh teroris dari Islam. Terus sekarang di dunia pendidikan juga apabila anak-anak tawuran dan lain sebagainya itu dilihatnya dikembalikan lagi kepada bagaimana pendidikan Islamnya seperti itu. Nah, bagaimana tanggapan dari semuanya? Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Pak Arifin mungkin bisa disederhanakan seperti ini melalui mengenai labelisasi Islam. Bagaimana tanggapan teman-teman semuanya tentang paradigma ketika ada kesalahan atau suatu hal yang buruk terjadi di negeri ini yang menjadi kambing hitam, yang dikambing hitamkan atau disudutkan adalah pendidikan Islam itu sendiri. Mungkin seperti itu ya Pak ya, kurang lebih. Ya, seperti itu Pak. Ya, terima kasih Bapak, kepada Bapak Agus, kepada Bapak Saiful Hamdan, dan kepada Bapak Arifin, dan mohon maaf kepada teman-teman semuanya yang belum pada kesempatan kali ini belum terakomodir menanyakan sebuah pertanyaan. Tapi insya Allah mudah-mudahan ketika waktu masih cukup, pertanyaan-pertanyaan dari Bapak, Ibu sekalian bisa kami akomodir gitu. Oke, terima kasih kepada Bapak-Bapak yang telah bertanya. Untuk selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Agus, Bapak Saiful Hamdan, Bapak Arifin, kami silahkan kepada Bapak Yogi mungkin mau menjawab sebelum kepada jawaban dari teman-teman yang lainnya. Ya, terima kasih Pak Jalal. Saya menjawab dulu yang pertanyaan dari Pak Agus. Yang pertama, yaitu pentingnya labelisasi Islam yang harus selalu disematkan di pendidikan Islam. Itu yang pertama. Dan keduanya, esensinya pendidikan Islam, bukan keduanya, jauh lebih baik Pak ya, itu dibandingkan gimana Pak Jalal? Pertanyaan tidak berlabel Islam, tetapi esensinya pendidikan tentang Islam. Mungkin gini Pak, maksudnya bisa saya tambahkan saja, mana yang lebih baik ketika label itu disematkan pada suatu lembaga pendidikan, tapi faktanya ada beberapa pihak yang tidak menyetujui atau menghendaki hal tersebut, ataukah pendidikan itu tidak harus berlabelkan Islam, tapi nuansanya esensi pendidikan itu bernapaskan Islam atau berwajahkan Islam, seperti itu mungkin kurang lebih. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan saya akan menjawab dengan maksimal. Jadi pengertian dulu Pak ya, pengertian dulu dari labelisasi Islam itu adalah identitas. Label merupakan bagian produk berupa keterangan. Nah, di situ bahwa gambaran atau kata-kata yang berfungsi sebagai sumber informasi
produk itu jelas harus disematkan, Pak, di pendidikan Islam. Seperti kita contohkan saja di pendidikan seperti MTS atau di MA atau di MAN yang setingkat SMA. Nah, kenapa? Saya pikir kalau kita melabelkan dengan nama Islami atau sekolah yang bernuansa Islam, orang pun pasti menyimpulkan, oh, itu adalah sekolah Islam. Tetapi ada kalanya kalau kita tidak mencantumkan nama MTS, misalkan MTS Asamadina, Asamadani, itu berarti MTS yang berlabelkan Islam, yaitu Nahdlatul Ulama. Nah itu Pak, yang paling pentingnya itu saya pikir harus selalu disematkan supaya bisa memperlihatkan bahwa orang-orang itu bisa menilai, oh ternyata ini sekolah yang berbasis Islam. Tetapi yang keduanya tadi, kalau kita misalkan tidak mempunyai label tetapi pendidikannya jauh lebih baik, itu biasanya Pak seperti saya di Sumedang aja Pak, ada SD Insan Sejahtera. Sebetulnya itu orang lain berpendapat itu adalah sekolah dasar umum. Kenapa? Karena namanya juga Insan Sejahtera. Itu kemungkinan orang pasti tidak akan menyebut bahwa itu adalah sekolah agama. Tetapi karena SD itu berbasisnya SDIT, otomatis masuknya padahal di dalamnya itu murni. Itu adalah sekolah Islam. Dan kemungkinan bisa jauh lebih baik dibanding SD swasta yang lainnya atau sekolah umum yang lainnya. Kalau misalkan di sini kepentingannya lebih penting, itu jelas Pak. Jadi pelabelan itu lebih penting. Kenapa? Karena di sistem informasinya itu pasti ada berkaitan menjelaskan sebuah informasi bahwa sesuatu, bukan sesuatu, atau sekolah itu berlabelkan atau Islam, secara Islam. Nah, mungkin gitu saja Pak Agus. Mungkin Pak Jalal ada yang mau ditambahkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Agus, mungkin mau menanggapi dulu Pak Agus, menanggapi jawaban dari Pak Yogi. Silakan Pak Agus. Jadi intinya harus berlabel Islam ya, walaupun banyak pihak yang tidak menyetujui. Nah, saya yang kurang paham yang kedua, apakah memang mohon maaf nih. Yang kedua itu apakah Islam berlabel Islam itu ini berlabel Islam, ya. Walaupun tidak berlabel Islam, tapi esensinya ya, pendidikan Islam. Bagaimana tuh Pak? Walaupun tidak berlabel Islam, tetapi esensinya itu Islami, lebih Islami gitu. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Agus. Jadi emang saya kembali lagi dicontohkan aja kayak sekolah dasar IT yang ada di Sumedang. Itu nomor 2 Pak di Sumedang, itu sekolah swasta. Pelabelan itu sebetulnya mutlak harus dilabelkan, tetapi justru di sini SD Insan Sejahtera itu, kalau yang kurang mengetahuinya Pak Gus, itu pasti umum. Nah, padahal jauh lebih baik gitu. Malah akreditasinya A dibanding SD yang lain, swasta yang lain. Nah, mungkin Pak Gus bisa kita sadari Pak. Jadi pendidikan itu bukan berarti sadar cius ya. Jadi perlu disadari juga Pak bahwa pendidikan itu bukan juga mutlak harus ada labelnya gitu Pak. Tetapi
jauh lebih baik, Pak, jauh lebih baik di sana harus berlabelkan dulu, misalkan SD Islam, misalkan MTS atau MA. Nah, kemudian si orang itu berpendapat bahwa ketika mau masuk ke SD yang Islam itu, oh, berarti syarat-syaratnya misalkan harus beragama Islam. Nah, mungkin dari informasi itu, Pak, jauh akan lebih baik. Gitu. Pendidikannya pun terus terang, walaupun tidak berlabelkan Islam, SDIT Insan Sejahtera itu emang nomor 2, Pak, dan akreditasi pun A gitu. Hanya saya berpikir bukan berarti sekolah-sekolah negeri yang lain atau swasta yang lain kurang gitu, tetapi pasti karena di dalamnya juga Pak mungkin gitu kurikulumnya lebih baik gitu kan, terus guru-gurunya lebih baik. Katanya saya juga dari teman-teman ternyata guru-gurunya sudah S2, itu mungkin yang menjadikan tidak disematkan pun nama label Islam, tetapi jauh lebih baik. Itu mungkin Pak Agus. Terima kasih. Pak Assalamualaikum. Yogi, begini ada kasus Pak Yogi, mohon maaf ya, teman-teman mohon maaf nih. Ini kasus nyata begini Pak Yogi. Di saya itu ada SD. Awalnya itu MI, awalnya MI ya, madrasah ibtidaiyah. Tetapi masyarakatnya kurang antusias, malah melihat sebelah mata, yang pada akhirnya masyarakat itu mendaftarkan anaknya ke SD. Nah sekarang SD kami bukan MI lagi, menjadi SD. Itu kasus yang nyata Pak Yogi, betul saya mah. Bukan mengada-ngada, serius sih Pak Yogi. Kumaha serius. Mohon maaf Pak Yogi, Agus, mohon maaf saya potong dulu Pak Yogi ya. Mungkin saya boleh bertanya Pak Agus kepada Pak Agus ya, sedikit saja. Boleh. Analogikan, ada wacana penghapusan kolom agama di KTP Pak. Pernah mendengar seperti itu Pak? Nah, tanggapan Pak Agus, apakah penting Islam di KTP itu, apakah akhlaknya yang lebih penting meskipun tidak tercantum di KTP? Mungkin seperti itu Pak logikanya Pak. Ini bukan Islam KTP kan ya? Iya kan? Ya, boleh menambahkan lah Pak Jalal izin. Oh, boleh silakan Pak, boleh silakan. Pak Kosma kemana wungkul Pak? Ayat tadi ogenan menyimak. Biasa Padang. Baik, terima kasih Pak Jalal, Pak Yogi, Pak Agus. Pertanyaan pertama sudah bikin hangat suasana ya, antara label Islam tapi tidak Islami dengan bukan label Islam tapi esensinya adalah lebih Islami, lebih berkualitas. Kan itu ya Pak Agus ya. Sehingga pilihannya adalah ketika MI ternyata tidak menjual, bangkrut. Akhirnya mah ganti jadi SD. Nah, SD ogenan bangkrut keneh wae, nasib eta banyak. Nah, kalau jadi ini bisa didekati dengan beberapa pendekatan. Pertama, ini dari syiar. Itu yang pertama. Karena setiap sekolah yang didirikan itu punya visi misi tertentu. Terlepas apakah dia menguntungkan atau tidak, maka pendekatannya dengan pendekatan syiar, pendekatan keagamaan, maka label Islam itu tidak identik dan bangkrut dan tidak bangkrutnya. Saya kira pokok nama itu tujuannya syiar itu dijalankan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa didekati dengan aspek marketing gitu ya. Jadi bisa jadi bangkrutnya pendidikan Islam, sekolah yang berlabel Islam itu memang lemah di targeting dan positioning sebuah lembaga pendidikan gitu. Jadi kalau misalkan MI dipasarkan atau diperuntukkan untuk masyarakat yang memang ketertarikannya terhadap dunia Islam saja kurang, itu ada satu tahapan yang mesti dilakukan. Apa itu? Itu pendidikan masyarakatnya, Pak. Jadi kesadaran terhadap Islamnya dulu. Sebab kalau hanya sekedar menjual label Islam saja, kadang-kadang ada yang berlabel Islam tapi kualitas tidak bagus. Ada juga yang berlabelkan Islam
tetapi tidak terjangkau oleh pangsa pasar masyarakat. Jadi nu labelna Islam nu aralus mahal, teu udag. Ya, uang masuknya aja sudah 40 juta. Gimana yang punya ketertarikan terhadap dunia Islam, terhadap pendidikan Islam, tetapi tingkat daya belinya rendah begitu. Nah, jadi sekali lagi mohon maaf ini ada ini kucingnya Pak Saiful Hamdan. Aduh. Ya. Awas tahu kucing beger tuh, Pak. Sana jalu diadu gitu ya. Nah, jadi nah pertanyaan yang terakhir, pilih yang mana, kan begitu ya Pak Agus? Betul, pilih yang mana? Apakah memaksakan tetap dengan label Islam tetapi tidak diterima masyarakat, ataukah kita pilih yang memang tidak berlabel Islam tapi diterima masyarakat? Itu ya Pak Agus. Nah, maka karena perlu ada tahapan pendidikan masyarakat, jadi memang kalau kita mengambil pelajaran hikmah dari dakwah Rasul juga tidak sekaligus, jadi harus bertahap. Ya, maka jangan sampai ketika dipaksakan dengan label Islam, apalagi misalkan lah gitu. Coba misalkan Pak Agus lah, Pak Agus di daerah Kumuh ujug-ujug mendirikan sekolah katakanlah TK gitu ya, TK misalkan, mohon maaf nih saya membawa nama Al Azhar misalkan gitu ya, masuknya aja sudah misalkan udah 4 juta 5 juta uang pangkal, SPP-nya misalkan 750 sebulan, sementara tingkat daya beli masyarakatnya ya, kemudian pemahaman terhadap agama, giroh terhadap keagamannya itu masih rendah. Itu bangkrut, itu namanya tang-tang oe lah, kalau bahasa Ciamis namanya tang-tang oe tina kalapa pugur gitu ya. Jadi itu sama dengan bunuh diri. Tokecang. Sama dengan bunuh diri. Nah, kira-kira itu Pak Agus ya, saya lihat dari wajahnya Pak Anan sudah gatal ini, ingin memberi komentar juga nih, kelihatan dari ininya, dari mimik wajahnya. Terima kasih. Pak Ruslan. Jadi punten Pak Yogi, Pak Jalal ya. Ini mah kasus nyata Pak. Di saya kasus nyata. Jadi awalnya MI, masyarakat tidak mau memasukkan anaknya ke MI tersebut, sampai digratiskan Pak, sampai digratiskan ini Pak, digratiskan. Hanya beberapa orang yang masuk, yang pada akhirnya pilihannya kedua, walaupun tidak MI, kita daftar SD saja, tetapi esensinya tentang pengajian, tentang sholat, cara sholat, itu pada akhirnya laku juga. Kenapa? SD bukan MI lagi. Itu juga saya sedih Pak, betul saya sedih, sangat prihatin sekali dengan keadaan semacam ini. Tetapi keadaannya semacam ini Pak, gitu. Yang awalnya MI sekarang diganti jadi SD. Nah, walaupun bayar, sekarang banyak yang tebak pada masuk. Beda dengan MI gratis, tapi nggak ada yang masuk. Iya, betul Pak Agus, betul. Silakan betul, Pak Haji, Agus. langsung saja. Pak Haji, biar saya komentar, biar langsung sedikit komentar Pak Haji, ya. silahkan Pak Haji. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang Waalaikumsalam ya, nama Islam dan nama umum itu dikarenakan manusia sekarang ini melihat untuk ke depan, wacana ke depan anak biar maju, dan juga dikarenakan yang namanya keluar dari SD termasuk masuk ke sekolah-sekolah yang lain, ke sekolah umum, ya otomatis gampang diterima gitu, apalagi untuk masuk pegawai negeri gitu. Nah, itu jadi wacana harapan orang tua itu. Jadi sehingga kacamata manusia itu yaitu lihatnya ke uang terus. Maka dari pendidikan yang berlabelkan Islam, dikarenakan Islam itu lihatnya cuman akhirat saja gitu, dibilangnya akhirat saja, untuk umumnya untuk uangnya mana gitu. Maka otomatis orang-orang tua itu melihatnya ke depan biar anak itu biar cepat kerja, biar cepat mendapatkan uang, dan juga sehingga keluar dari SD langsung SMP negeri, juga SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, SMA negeri, selanjutnya negeri, ya otomatis anak-anak terus masuk, legalitasnya akan diterima, maksudnya akan diterima dengan dari apa, maksudnya gampang untuk masuk kerja gitu.
Sehingga tentang agama itu dibelakangkan. Malahan ada fenomena orang-orang Islam sehingga masukin anaknya itu ke sekolah Kristen. Nah, itu sangat dikhawatirkan dan juga sangat ironi. Itu kejadian, itu kenyataan. Malahan saya ngobrol empat mata langsung. Kenapa, Pak? Bapak ini anaknya dimasukkan ke sekolah Kristen. Dikarenakan kalau di sekolah Kristen masuk kerja gampang, dapat uang gampang, itu bilangnya. Sehingga orang-orang itu mencarinya adalah uang terus. Tapi memang politik bagi kita umat Islam, ya gak apa-apa ini tentang label. Tentang label, dikesampingkan label Islam gitu. Tapi di dalamnya esensinya adalah pendidikan agama yang penuh dengan pendidikan agama. Itu memang alhamdulillah bagus, itu bagus. Dikarenakan memang masyarakat sekarang ini demikian, ya. Itu saja komentar dari saya. Silakan nanti dikomentar sama teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, sebelum ke Panan, mungkin di sini kalau ada pun orang Kemenag untuk mengatasi paradigma hal tersebut bagaimana kira-kira? Kalau mungkin di sini ada pihak-pihak yang di bawah naungan Kemenag untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Silakan. Itu dahulu oleh Pak Anan ya. Silakan Pak Anan. Oke. Mungkin sebelum saya menambahkan yang masalah Pak Agus tadi komentar majalah masalah orang Kemenag ya. Saya di sini permasalahannya bukan orang Kemenag atau orang Kemendikbud gitu ya. Di sini permasalahan. Jelas judul di awal ini kita adalah berbicara tentang labelisasi Islam dalam pendidikan Islam. Jadi yang mengenal Islam itu ya bukan hanya orang Kemenag, di Diknas juga kan ada pembelajaran agama Islam. Jadi menurut saya tidak perlu jadi perbincangan antara Kemenag dengan Diknas. Yang jelas lembaga pendidikan tersebut bagaimana dia mengemas itu pendidikannya sesuai lahir batinnya ya, luar dan dalamnya sesuai seperti itu. Baik itu Kemenag ataupun Diknas begitu. Jadi tidak begitu penting kita membedakan mana Kemenag, mana Diknas. Itu menurut saya gitu ya, seperti itu. Nah, berkaitan dengan yang Pak Agus tadi, sebetulnya kan Pak Agus kita tidak perlu riskan dengan pertanyaan ataupun masalah-masalah yang terjadi seperti itu. Karena kenapa sekolah itu bubar? Itu pada prinsipnya tidak berkualitas. Menurut saya itu aja jawabannya, gitu kan? Namun di sini salah satu pendidikan yang berkualitas itu adalah dia sesuai dengan isinya, gitu ya. Antara label dengan isinya sesuai seperti itu. Karena ibarat sebuah produk itu kan bagaimana mungkin misalnya diminati kalau tampilannya tidak baik. Namun jangan salah ketika misalnya penampilannya bagus, baik, pas di asaan di sana hasil gitu kan. Nah, itu juga akan menjatuhkan sebuah kualitas ternyata tidak sesuai dengan apa istilahnya itu dengan keadaan yang sebenarnya. Betul ada ungkapan dalam Islam itu kan fahkum bidawahir wala tahkum bisyarair. Kita itu harus memberikan hukuman ataupun misalnya sesuatu itu yang menghukumi sesuai dengan fakta dohirnya. Wala tahkum bisyarair, tetapi jangan yang dalamnya ya, yang rahasia-rahasianya seperti itu. Itu betul ada kalanya berfungsi ya kata-kata itu. Namun yang betul itu adalah lahirnya juga bagus, labelnya bagus, isinya juga bagus. Artinya kalau berbicara lembaga pendidikan, itu jelas di situ gurunya profesional, programnya jelas, ya. Kemudian juga alat-alat output siswanya juga bagus. Itu kan pasti. Karena istilah produk itu kan ketika menampilkan kualitas yang bagus, itu akan member get member. Jadi kita itu tidak promosi, tetapi yang lulusannya itu yang dia promosi. Ketika ditanya anaknya misalnya dia hafal juz 30 atau misalnya hafal Al-Qur'an sekian juz seperti itu. Nah, jadi kita tidak boleh yang namanya takut dengan melabelkan istilah keislaman ataupun bahasa-bahasa agama. Karena kalau kita bicara masalah
Al-Quran saja, ya bicara Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jelas kan? Dalam Allah itu terus terang jelas dengan tegas memberikan contoh tersendiri ya. Dalam kasus ayat, contoh ayat ya, Ar-Rahman, Allamal Quran. Nah itu bahwa jelas Ar-Rahman itu kan bicara Allah. Allamal Quran, bahwa dialah yang telah mengajarkan Al-Quran. Allamal Quran. Nah itu Allah seolah menampilkan labelnya, jati dirinya Allah perlihatkan seperti itu. Jadi Allah saja yang jelas kekuasaannya Allah tampakkan labelnya. Statement di Al-Quran itu jelas kan, Allah menampilkan sendiri. Khalaqal insan, bahwa Allah yang telah menciptakan manusia. Allah saja memberikan label yang jelas dalam Al-Quran, apalagi kita seperti itu. Apalagi pendidikan Islam. Jadi kalau ada istilah mungkin sering kita dengar di masyarakat, buat apa sih pakai kerudung katanya, kalau akhlaknya masih bobrok. Buat apa sholat, kalau misalnya masih STMJ, salat terus maksiat jalan. Ini sering terdengar di telinga kita kan. Kadang-kadang saya siswa di SMP dan SMK itu ya, kadang-kadang dia itu pas pulang ke rumah, kerudungnya dilepas. Gitu kan. Jadi ada istilah mungkin masih takut dinyinyir oleh teman-temannya gitu kan. Sehingga saya pernah nanya, kenapa Neng dibuka itu kerudungnya? Pak, kalau pakai kerudung saya terlihat tidak cantik katanya. Nah itu kan salah persepsi. Justru saya jawab pada saat itu, justru Neng itu lebih cantik dan solehah kalau misalnya pakai kerudung. Nah jadi jangan takut ketika pakai kerudung itu adalah seolah ada tafsiran misalnya, kalau istilah Sundana makan ongkoh pakai kerudung tetapi ahlakna bahasana masih kayak gitu gitu. Nah justru harusnya ketika dia itu dibalik kata-katanya, justru saya ini malu kalau berbuat dosa, kalau berbuat celah, ini kan saya pakai label kerudung misalnya. Itu jelas ketika dia berarti berkerudung itu menjadi dasar bahwa akan mendakwahkan terhadap dirinya sendiri seperti itu. Pun sama ketika berbicara masalah pendidikan Islam, kita harus berani, dan ini menjadi perang gojwatul fikr di konsep dunia pendidikan gitu. Jadi jangan salah. Kalau kita kemarin berbicara masalah minggu kemarin itu kita berbicara masalah identitas ya, berbicara masalah identitas atau misalnya kalau bahasa sekarang itu kan viral kan. Jadi kita harus memviralkan lembaga kita yang berbasis Islam. Kita harus misalnya mendakwahkan bahwa ya lembaga pendidikan Islam itu ada. Dan penampilan yang pertama kali dilihat adalah dari labelnya, ada pelangnya, gitu kan. Namun tidak cukup di sana, tidak hanya cukup pelang, tidak hanya cukup penampilan, tetapi isinya sesuai antara luar dan dalamnya. Metodologinya, guru-gurunya, materi segala macam itu dikemas. Itu insya Allah tidak akan bubar, Pak Gus, menurut saya seperti itu. Terima kasih, itu aja mungkin tambahan dari saya. Oke, terima kasih Pak Anan atas sumbangsi pemikirannya. Mungkin ke Pak Agus, bagaimana Pak Agus atas jawaban-jawaban dari teman-teman semuanya? Insya Allah. Boleh sedikit Pak. Mungkin boleh Pak, boleh. Sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, silakan Pak. Iya, sedikit saja ini, singkat saja. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya, sudah mengena sebenarnya dari rekan-rekan semua, terutama Pak Ruslan, Pak Hanan juga. Sedikit saja Pak ini tadi ya berkaitan kan dengan labelisasi yang seakan-akan bahwa ketika menggunakan label Islam seakan-akan sekolah tersebut itu tidak berkualitas atau tidak bermutu. Padahal yang saya lihat itu Pak, kecenderungan zaman sekarang orang-orang semakin paham dengan pendidikan itu justru pamor atau rating pendidikan Islam itu semakin bagus. Pak Agus mungkin bisa dilihat dari beberapa SD, STIT ya.
mereka SD di bawah dinas umum, tapi dengan melabelkan keislaman di sana, itu sangat diminati oleh masyarakat pada umumnya. Tetapi karena tadi disampaikan oleh Pak Ruslan bahwa karena biayanya mahal, ya sehingga orang pada tidak berani atau tidak mampu untuk memasukkannya. Padahal STIT yang di dalamnya adalah pendidikan umum plus ada agamanya itu sangat dinikmati, sangat diminati oleh kalangan masyarakat. Itu bisa disurvei Pak Agus. Itu aja Pak. Oke. Terima kasih Pak Diman atas tambahan jawabannya. Mungkin kita dapat menyimpulkan dari berbagai jawaban tersebut, label itu penting, kualitas itu penting, tapi alangkah lebih bagusnya ketika label dibarengi dengan kualitas yang sesungguhnya sesuai dengan label yang dicantumkan. Untuk pertanyaan Jalal, ya Pak. Jalal. Jadi sedikit aja ini bukan harus dibedakan antara labelisasi ya, penamaan, ini label kan sebenarnya nama, dengan pengelolaan. Itu harus dibedakan di ininya. Labelisasi Islam itu bisa di Kemenag, bisa di Kemendikbud gitu. Ya, jadi ini yang fokus kita ini adalah labelisasi kelembagaannya, bukan pembinaannya. Itu saja barangkali untuk meluruskan. Oh ya, terima kasih Pak Ruslan. Dan mungkin teman-teman kalau tadi kita lihat di pemaparan tadi, pelabelan itu sebetulnya identitas. Pelabelan itu bisa disebut dengan merek juga, bisa disebut dengan brand juga, bisa disebut dengan cap juga, itu label ya. Mungkin kalau teman-teman yang terlambat hadir, mungkin bisa direview lagi, dilihat lagi makalah-makalah yang sudah kami sharekan dari Pak Yogi dan dari saya. Oke, untuk selanjutnya untuk mempersingkat waktu dan mengefisienkan waktu, berhubung pertanyaan pertama sudah cukup panjang, diperdebatkan dan saling menambahkan, kita lanjutkan saja ke pertanyaan kedua dari Pak Saiful Hamdan. Oke, pertanyaan nanti saya akan lebih dahulu. Pertanyaan dari Pak Saiful Hamdan, coba sebutkan contoh real atau contoh nyata bentuk promosi pendidikan Islam. Yang keduanya, realitas pendidikan Islam itu harus terus-menerus. Jadi acuannya itu pendidikan Islam itu mengacu pada pendidikan umum, artinya mensejajarkan diri dengan pendidikan umum. Lalu pertanyaannya, masalahnya apa sehingga pendidikan Islam itu terkesan terbelakang? Mungkin pertanyaan yang kedua ini ada sangkut pautnya dengan pertanyaan tadi dari Pak Agus Mulyana Rahmat. Jadi yang pertama dari Pak Saiful Hamdan, coba sebutkan contoh real promosi, contoh konkret promosi pendidikan Islam. Yang keduanya, apa masalahnya sehingga pendidikan Islam terkesan terbelakang? Mungkin sebelum kepada kelompok yang lain akan coba dijawab dari kelompok kami, didahului oleh Pak Yogi. Pak Yogi mau menjawab atau langsung saja kepada kelompok? Boleh Pak, menambahkan saja Pak ya. Jadi doger monyet Pak. Sok aja, lanjut aja dulu. Sok Pak siapa? Mungkin mungkin sini ya. Saya akan coba dulu menjawab pertanyaan dari Pak Saiful Hamdan. Contoh real promosi pendidikan Islam, contohnya misalkan masuk ke SMP ini dijamin hafal juz 30. Mungkin itu bentuk promosi. Itu mungkin bentuk real promosinya. Atau misalkan contohnya masuk ke lembaga tersebut dijamin berakhlakul karimah. Sungguh banyak sekali media promosi, dari mulai media cetak, media online, offline, dan sangat banyak sekali media-media untuk promosi di saat hari ini. Dan untuk selanjutnya, kenapa terkesan pendidikan Islam itu terbelakang? Mungkin kalau kita tadi membaca terlebih dahulu fase-fase perpolitikan pendidikan Islam dari mulai pra kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru sampai Reformasi, alhamdulillah paradigma masyarakat itu tumbuh sangat baik terhadap pendidikan Islam. Dengan buktinya banyak pendidikan-pendidikan yang melabelkan dalam pendidikannya itu bernuansakan Islam, seperti ada Islam terpadu,
ataupun apa itu al apa gitu, SMK al naon, pasti kan anu ujungna aya al, SMA bo SMP kan pasti Islamnya rata-rata gitu. Aldebaran lain. Nah, gitu. Pesadayana Pak Jalal, Alfamart dari al awalnya. Oh, gitu. Sejen. Alpukatnya banyak misalkan Al Agusia. Al Agusia. Mungkin dari teman-teman mau menambahkan pertanyaan dari Pak. Ya silakan Saya Pak. menambahkan Pak Jalal. Oh, Pak Agus. Sedikit, Pak. Oh, sedikit silakan saja. Pak Agus. Al Agusia nih, Al Agusia. Saya tadi menyimak, mencermati apa dari kesimpulan Pak Ruslan, keterbelakangan tentang pendidikan agama Islam itu bukan labelnya, tapi bagaimana cara teknis mengelola lembaga tersebut. Itu yang saya garis bawahi aja. Terima kasih. Dua dikit itu. Pak Ruslan, silakan Pak Ruslan tadi sudah menyatakan diri. Baik, terima kasih waktunya Pak Jalal. Ini terkait dengan pertanyaan Pak Saiful Hamdan. Memang pengalaman dari semester 1, pertanyaan-pertanyaan Pak Saiful Hamdan itu cukup menarik untuk dibahas untuk kita semua. Ya, apalagi terkait dengan contoh konkret gitu ya, contoh konkret. Ini sangat bermanfaat untuk siapapun yang terlibat di manajemen sekolah atau manajemen pesantren. Yang pertama, ini contoh konkret saja. Kalau berbicara promosi, ini ilmunya adalah ilmu marketing. Jadi mual ayah dina usul tarbiyah Pak Agus, Pak Jalal. Jadi ini ilmunya ilmu marketing ya. Jadi kalau itu ada di Kotler namanya, ada bauran, ada marketing mix, ada promotion mix gitu ya. Nah, kemudian kalau berbicara promotion mix, nah itu ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Ini konkret Pak Saiful Hamdan ya. Pertama ya, ini juga sebenarnya jawaban atas kebangkrutan MI yang disampaikan oleh Pak Agus Mulyana Rahmat. Pertama, bahwa terkait dengan bauran marketing atau marketing mix maupun atau promotion mix ya. Pertama itu terkait dengan produk ya. Nah, itu yang pertama. Berbicara produk maka ada dua, ada tangible dan intangible. Ada yang berwujud dan tidak berwujud. Nah, pendidikan itu adalah pendidikan intangible gitu ya, atau produk yang tidak berwujud dalam artian bentuknya adalah bentuk jasa. Nah, maka tentu saja pendekatannya berbeda. Itu semesteran Pak Jalal kalau kita bahas ini tentang marketing. Nah, konkretnya adalah ketika kita berbicara produk, maka kandungan-kandungan produk termasuk sisi-sisi kurikulum yang diunggulkan di sebuah lembaga yang mau dijual ke masyarakat, yang bisa diterima oleh masyarakat dan bisa diharapkan oleh masyarakat sebagai jalan solusi di lembaga pendidikan, itu yang dikedepankan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan price. Price itu adalah harga. Ya tadi disampaikan Pak Agus. Semurah-murahnya kalau memang produknya tidak memenuhi harapan masyarakat itu akan ditolak. Semurah apapun, digratiskan sekalipun. Ya, tetapi bukan berarti setiap yang mahal itu tidak laku. Nah, maka disinilah bagaimana kita harus menentukan formula yang tepat untuk menentukan besaran biaya pendidikan. Nah, dia harus nyambung. Kalau misalkan nanti antara jasa yang ditawarkan, kurikulum yang ditawarkan, keunggulan-keunggulan yang ditawarkan, kemudian nanti nyambung dengan katakanlah biaya pendidikan yang ditawarkan ke masyarakat. Nah, dua hal ini itu bisa diterima atau tidak kalau nanti berkaitan dengan komunikasi. Ya, jadi kalau komunikasinya tidak lancar, promosinya tidak lancar, how to promote, bagaimana mempromosikan apa yang kita punya, produk yang kita miliki dan dianggap unggul, kemudian harga yang kompetitif. Jadi bahasanya bukan murah Pak Agus. Jadi hindari pendidikan kami murah, jangan. Ya, jadi harus harga yang kompetitif. Gitu. Kalau kompetitif itu kita bisa bandingkan dengan siapapun. Ya, sesuai dengan ini. Nah, baru nanti itu komunikasi. Bentuk komunikasinya ada advertising itu.
Ya, ayo nama banyak konkretnya Pak Saiful Hamdan. Mau pakai medsos ayo nama gampang gitu ya, mau pakai YouTube oke. Itu dan itu sudah saya lakukan, di medsos sudah saya lakukan. Kemudian di spanduk walaupun memang itu konvensional tapi kadang-kadang itu untuk menunjukkan keberadaan kita, eksistensi lembaga kita itu bisa dilakukan gitu. Nah, advertising itu juga ada. Dan perlu dicatat Pak Agus, walaupun lembaga pendidikan dalam strategi marketing, walaupun itu sudah tidak butuh lagi peserta didik yang banyak karena dari awal-awal sudah terpenuhi, advertising itu tujuannya bukan untuk mencari siswa saja, tapi bagaimana untuk memelihara eksistensi lembaga. Jadi walaupun kekurangan peserta didik itu tetap harus dilakukan. Itu makanya memang ya hanya mungkin nanti kalau berbicara spanduk Pak Saiful Hamdan atau dan lain-lain ya diatur budgetnya sedemikian rupa, karena kalau memang jor-joran ya ngapain gitu ya kalau memang sudah ada. Dan itu sudah terbukti Pak Agus. Saya sudah membuktikan sendiri dengan strategi yang barusan disampaikan. Dan hasilnya luar biasa. Artinya kalau kenaikan peserta didik sampai 300% di masa COVID, di masa pandemi, itu kan sementara orang lain kehilangan peserta didik, sementara di lembaga saya itu naik kemarin evaluasi yang tahun kemarin itu 320%. Yaitu kenaikan. Alhamdulillah. Nah, Pak. ini pola-pola yang Pak Yogi, pola-pola yang dilakukan dan itu konkret. Pola Pak Yogi. Gitu. Mohon maaf. Kolaborasi. Nah, begitu. Silakan yang lainnya untuk pertanyaan kedua nantilah setelah yang saya beri kesempatan yang lain dulu. Terima kasih. Mungkin silakan. Silakan Pak Diman langsung saja mungkin ke pertanyaan kedua saja. Ya, ini masih pertanyaan kedua ya Pak ya? Ya, kedua. Ya, baik. Sedikit saja Pak. Kalau tadi ditanyakan atau bertanya tentang promosi konkret tentang pendidikan Islam, saya kira itu jawabannya adalah harga mati, bukan cuma NKRI saja yang harga mati. Tapi yang menjadi harga mati dari promosi konkret pendidikan Islam yaitu adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah, akhlakul mahmudah. Nah, yang menjadi persoalan adalah ini tidak bisa diimplementasikan oleh kebanyakan lembaga yang tadi yang termasuk berlabelkan Islam. Itu sulit. Namun ada sisi lain saya melihat yang bisa diimplementasikan, yaitu di pondok pesantren. Di pondok pesantren. Saya ambil contoh, bukan berarti saya mengunggulkan pesantren saya ya. Di Al-Bahjah di sana itu Al-Bahjah disebut LPD. Di sana namanya bukan pondok pesantren tapi LPD, yaitu Lembaga Pengembangan Dakwah. Masuk ke pesantren Al-Bahjah itu tidak cuma disiapkan menjadi seorang ulama yang ahli dalam bidang agama, tetapi itu disiapkan menjadi ulama di dalam bidangnya. Misalkan ada santri yang memang santri tersebut bagus dalam eksak, dalam matematika, maka akan dijadikan sebagai ekonom atau akuntansi atau banker yang Islami begitu. Sehingga ketika dia terjun ke dunia ke masyarakat ya, ke dunia kerja itu Islami, menjadi ekonom yang Islami begitu. Kemudian ketika ada santri yang potensinya dia dalam kesehatan bagus, maka akan dicetak sebagai dia santri yang basicnya agama, tapi dia seorang dokter yang Islami. Yang sehingga ini menjadi promosi dalam pendidikan Islam yang perlu kita tonjolkan di masyarakat. Hanya saja yaitu orientasi ya, orientasi yang ini tidak bisa kita pungkiri, orientasi masyarakat terutama orang tua yang orientasinya itu adalah selalu orientasi kerja, sekolah untuk kerja, tanpa melihat bahwa orientasi pendidikan itu adalah sebenarnya adalah memanusiakan manusia, yaitu akhlak tadi. Padahal kalau kita lihat ya Pak,
kalau kita lihat orang-orang sukses itu santri-santri yang dulu pernah santri itu sekarang menjadi orang semua, menjadi orang berpengaruh lah, menjadi tokoh semua. Karena apa? Karena mereka dibekali ilmu agama, kemudian juga ada ilmu umumnya juga, begitu. Kalau kita perhatikan, justru yang pesantren itu adalah mereka yang sukses, begitu, Pak. Saya kira demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Diman yang telah menambahkan jawaban yang cukup menarik juga untuk kita resapi dan kita praktekkan kepada lembaga atau diri kita sendiri untuk jauh lebih mempromosikan. Untuk yang pertanyaan kedua dari Pak Saiful Hamdan, mungkin kenapa cenderung pendidikan Islam itu terbelakang, mungkin karena kurangnya promosi saja, kurangnya pengiklanan saja. Jadi terkesan pendidikan Islam itu tidak berkembang, terkesan mungkin ya, tapi pada kenyataannya banyak orang-orang lulusan Islam, pendidikan Islam yang menjadi orang-orang yang sukses. Itu untuk saja ya. Boleh menambahkan Pak Jala? Boleh Pak Yogi, mungkin 2 menit saja Pak ya, nanti kita langsung boleh, ke pertanyaan ketiga. Ya. Punten tadi ada gangguan. Sebetulnya pendidikan Islam itu mendapat perhatian yang cukup signifikan setelah lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Pak, nomor 2 tahun 89. Nah, di sini mengatakan bahwa pemerintah dengan lahirnya Undang-Undang nomor 20 itu tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa adanya pengukuhan pemerintah secara eksplisit terhadap keberadaan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Mungkin dari jenjang RA, MI, MTS, dan MA. Itu lebih ditekankan di aturan pemerintah nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Islam. Jadi, kalau tadi dibilang Indonesia pendidikan agama Islam terbelakang atau lebih di belakang daripada pendidikan umum, sebetulnya setelah ditentukannya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 ini semakin kuat, Pak, gitu, untuk pengawalan di sistem pendidikan Islamnya. Terima kasih, Pak Jala. Terima kasih Pak Yogi atas tambahan jawabannya. Semoga jawaban-jawaban dari teman-teman sekalian, dari Pak Ruslan, dari Pak Diman, dari Pak Yogi, dari Pak Agus dapat memberikan suatu gambaran atau pencerahan atas pertanyaan atau masalah yang dipaparkan oleh Pak Saiful Hamdan. Oke teman-teman sekalian yang saya hormati, mungkin kita langsung saja ke pertanyaan ketiga. Masih ada waktu sekitar 15 menit lagi untuk membahas pertanyaan ketiga yang tadi ditanyakan oleh Pak Arifin. Mungkin nanti saya akan share dulu. Silakan. Begini Pak, terima kasih Pak Jala atas waktunya. Saya berpikir begini, Islam di Indonesia itu kan hampir terbanyak lah, ya 250 juta itu 90% lah, 80% sekarang mah Islam di Indonesia. Ironis sekali jika mengatakan keterbelakangan pendidikan Islam. Mungkin yang jadi masalah dari promosi. Kalau kita lihat dari luar Indonesia ya, mereka pendidikan Islam itu sangat diunggulkan. Bahkan mereka bercermin kepada kita dalam pendidikan itu. Nah, ini tentunya menjadi pemikiran kita, bahan pemikiran kita untuk ke depan, bahwa bagaimana Islam sebesar ini sampai tidak berdaya untuk mensejahterakan rakyat pendidikan Islam itu sendiri. Jangan kalah sama Malaysia, jangan kalah dengan yang lain. Kita mayoritas bukan dalam arti untuk menindas, tapi bagaimana pendidikan Islam di Indonesia menjadi model dunia. Terima kasih Pak Jalal. Terima kasih Pak Saiful Hamdan atas konklusi dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pak Saiful Hamdan. Kita langsung saja, masih ada waktu kurang lebih 15 menit untuk masuk dan membahas pertanyaan nomor 3 dari Pak Arifin. Mungkin bisa saya ulangi pertanyaannya, bagaimana tanggapan teman-teman semuanya? Di sini ditujukan kepada teman-teman semua
bukan hanya kepada kelompok 4 saja. Bagaimana tanggapan teman-teman semuanya tentang paradigma atau stigma ketika terjadi suatu hal yang kurang baik di negeri ini, atau kesalahan yang terjadi di negeri ini seperti teroris dan lain-lain. Yang menjadi ironisnya yaitu kenapa yang dikambing hitamkan, yang disudutkan adalah pendidikan Islam. Mungkin dari teman-teman disilakan yang mau menjawab, karena ini ditujukan bagi teman-teman semua. Silakan. Siap, izin. Pak Jalal. Saya dulu ya. Oh, semangat Pak Agus, semangat Pak Agus, selamat Pak Agus. Oke. Mungkin kita sudah mengetahui dan mendengar atau melihat dalam media ya bagaimana tentang kemajuan dan kemunduran tentang orang-orang Islamnya, bukan Islamnya ya. Jadi yang tadi tanyakan, sebetulnya Islam itu memang ya'lu wala yu'la alaih. Tetapi kenapa nama Islam sendiri sekarang itu menjadi semacam momok ya yang menakutkan? Itu dikarenakan teknis cara penyampaian, cara mengajaknya mungkin tidak sesuai dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum bil hiasan. Terkadang penyampaiannya itu mengajak seperti frontal, tidak ada tawaduknya. Maaf, di kita ada permasalahan seperti orang Arab ya. Arab itu tidak sama dengan kita. Kebiasaan Arab, kalau ada sesuatu yang tidak cocok, mereka itu bergolok-golok lah. Beda dengan keadaan di Bandung dengan di Indonesia. Itu handap asor, adat etikanya, itu berbeda. Mungkin sekali lagi bukan Islamnya, tetapi teknis tata caranya dan tidak sesuai penyampaian apa yang orang luar disampaikan di Indonesia. Mungkin itu saja Pak Jalal. Ya, betul Pak Agus. Tapi bagaimana Pak Agus kalau misalkan ada pihak-pihak yang ingin sengaja menyudutkan Islam itu sendiri Pak Agus, dengan membuat branding bahwa Islam itu gimana gitu Pak Agus, gimana? Nah itu tadi ya, saya belum bahas sedikit ya, apa yang lupa ya, betul. Memang tidak sedikit orang-orang yang ingin menurunkan atau mengambil sendiri, banyak sekali. Itu bukan satu dua. Nah kita sendiri umat Islam harus bisa memfilter, harus bisa mencermati mana untuk kemajuan atau mana yang ingin merusaknya. Jangan sampai kita hanya ikut-ikutan tanpa dengan keilmuan, begitu Pak. Menfilter. Ya. Ini menambahkan Pak Agus, Pak Jalal. Dede, Pak. Silakan Pertama, Pak. Karena tadi pertanyaannya kan kenapa Islam seolah-olah apapun masalah yang ada di Indonesia itu adalah awalnya dari gagalnya pendidikan Islam atau buruknya kualitas orang-orang Islam. Jadi jawabannya sederhana, karena kita adalah mayoritas. Ya. Karena kita mayoritas, kalau kita mencoba melihat ke dalam, maka sebenarnya mulai dari yang berkualitas sampai yang tidak berkualitas itu memang ada di orang Islam. Kita jangan berkecil hati ketika misalkan kok ternyata anu asup penjara ini korupsi KPK banyak orang Islam, ya wajar gitu ya. Jadi memang kita mayoritas umat Islam di Indonesia. Terus dengan banyaknya yang masuk ini koruptor misalkan yang beragama Islam, apakah kita berkesimpulan bahwa orang Islam itu di Indonesia itu koruptor? Kan tidak begitu kesimpulannya. Artinya memang dari mulai yang buruk sampai yang baik ya itu ada. Makanya kita harus objektif ya, memandang pendidikan Islam, memandang orang Islam gitu ya. Coba kalau misalkan kita lari ke Eropa yang mayoritasnya agama Kristen, koruptor orang Kristen, yang baik-baik juga orang Kristen, yang mencuri juga orang Kristen. Terus apakah kesimpulannya sama? Misalkan orang Kristen itu pencuri, orang Kristen itu koruptor, ya karena memang situasinya sama. Di sana mayoritasnya orang Kristen, di sini adalah mayoritasnya orang Islam. Hanya betul saya sepakat dengan Pak Agus, Pak Jalal tadi bahwa
kita pun memang harus mawas diri terkait dengan pihak-pihak di luar orang Islam yang memang tidak ridho menjadi mayoritas di Indonesia, sehingga apapun caranya merusak citra, merusak nama baik Islam itu sendiri. Dan bagaimana PR bagi kita? PR bagi kita adalah ya kalau berangkat dari kapasitas kita sendiri ya untuk memperbaikinya. Setidaknya kan kalau jadi kepala rumah tangga, maka ya kita bangun sebuah rumah tangga yang nanti bisa memunculkan citra Islam yang baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ruslan. Mungkin langsung saja ke Pak Haji. Oh iya betul. Langsung aja Pak Haji, kita nggak kuat kayaknya Nomor PRW atuh. Izin menambahkan. Terima kasih. Saya dikasih waktu. Terima kasih. Ada tanggapan dari Pak Agus, dari Pak Ruslan, dari teman yang lain. Insya Allah saya akan menambahkan tentang hal yang barusan disebutkan, yaitu tentang terpojoknya Islam, atau istilahnya kambing hitamkan Islam. Dan juga yang saya mengomentari, yaitu manusia-manusianya. Memang yang dalam keterangan juga sudah ditentukan, sudah dijelaskan, ma ba'dahu syarrun, yaitu setiap waktu ke depan ini bukannya baik tapi jelek. Ini keterangan jelas. Ya termasuk yang tadi paparkan, yang tadi disebutkan, saya menambahkan orang yang menyampaikan itu tentang keterangan-keterangan hukum dan sebaiknya dan seharusnya yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasul, sebelum disampaikan sama orang lain, ya beliau dulu yang mengamalkannya. Nah kalau kita termasuk ya dai-dai, kita menyampaikan hukum itu cuma menyampaikan saja, dia sendiri belum melaksanakan, belum. Ya otomatis lah, jadi kurang kemanfaatannya bagi si pendai tersebut. Ya. Dan selanjutnya, prinsip manusia biasanya, apalagi cenderungnya manusia itu kebanyakannya adalah serakah. Yaitu menjadikan celaka itu adalah hubbud dunya wa qahriyatul maut, yaitu cinta terhadap dunia dan sangat tidak mau tentang mati, padahal mati pasti. Sehingga menyampaikan hukumnya itu tujuannya adalah dunia, mencari popularitas. Nah, sehingga kalau dai atau penyampai hukum mencari popularitas, ingin di atas, ingin disanjung, ingin banyak orang yang ngundang, itu jelas jauh daripada lillahi ta'ala. Kalau udah lillahi ta'ala, seperti kan di pondok-pondok pesantren, alhamdulillah para kiai, para jengan, yaitu pada mulia, yaitu dunia akhirat, insya Allah akan mulia kalau orang itu mencari akhirat. Insya Allah. Terima kasih. Nanti dilanjutkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi maaf Pak Abdul Rojak ya tadi mau menambahkan. Pak Abdul Rojak mohon maaf sebelumnya, ada waktu 3 menit lagi sebelum nanti kita serahkan kepada Pak dosen untuk closing statement. Jadi ada 3 menit lagi untuk menambahkan. Silakan Pak Abdul Rojak. Ya, terima kasih Pak Jalal atas waktunya. Melihat tadi argumen dari Bapak Ruslan, mungkin saya menyimpulkan untuk labelisasi untuk Pak Arifin, itu labelisasi kan sifatnya tidak konsisten. Jadi disesuaikan dengan seiring dengan perkembangan dan situasi yang melatar belakanginya, gitu Pak Jalal. Jadi sifat labelisasi itu tidak konsisten Pak, disesuaikan dengan situasi serta perkembangan dan yang melatar belakangnya, seperti itu. Terima kasih Pak. Saja dari Bapak Ruslan. Terima kasih Pak Abdul Rojak atas tanggapan dari statement yang disampaikan oleh Pak Ruslan menanggapi pertanyaan dari Pak Arifin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Pak dosen sudah muncul di layar monitor di Zoom kita.
tanpa berpanjang kata, waktu dan tempat kami persilakan untuk closing statement dan memberikan arahan-arahan kepada kami semua. Pada Bapak Dr. Haji Iskandar Mirja, kepada beliau silakan. Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah Alhamdulillah Rabbil Alamin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah banyak menyimak tentang diskusi ya, tentang labelisasi pendidikan Islam ini. Nah, yang pertama begini, kalau kita bicara label dulu kan kita pernah mendengar istilah apalah arti sebuah nama gitu ya. Saya ingin sampaikan bahwa sebuah nama itu sangat amat berarti. Ya, kenapa dikasih nama misalnya Abdul Fattah gitu ya? Ya pasti ada harapan dari orang tuanya bahwa ini mudah-mudahan menjadi bagian dari doa supaya nanti jalan-jalan yang tertutup misalnya insya Allah bisa terbuka misalnya. Jadi itu bagian dari doa. Dan kita juga percaya kalau ada lembaga pendidikan yang membuat sebuah label tentang keislaman misalnya, tentu dia punya visi misi, punya maksud ya. Kita sudah bahas masalah visi misi itu, pasti dalamnya dia punya maksud terhadap nama tersebut. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Tapi memang persoalannya adalah seringkali kita membuat sebuah label yang indah, sangat islami gitu ya, tapi pada kenyataannya memang kita berhadapan pada sebuah realita yang tidak menunjukkan bahwa lembaga ini lembaga yang islami. Itu yang memang jadi persoalan dan inilah yang perlu kita bahas. Nggak salah kita memberikan sebuah label Islam, bahkan semakin bagus labelnya ya semakin baik nanti mudah-mudahan hasilnya. Dengan catatan kita bisa melakukan semacam sinkronisasi, ya, semacam adaptasi antara nama dan realita. Jadi jangan sampai gitu kan ternyata namanya tak seindah kelakuannya, itu yang jadi persoalan. Nah, karena itu memang kalau kita mau melihat pola pendidikan yang identik ke pesantren, itu pesantren-pesantren itu punya pola yang identik. Memang begini, saya ingin sampaikan bahwa salah satu perbedaan yang sangat mencolok antara dunia atau lembaga pendidikan pesantren dengan pendidikan agama Islam, dengan pendidikan SDIT misalnya, atau yang kita nggak, kalau kita bandingkan dengan sekolah umum jauh ya, tapi ya kita dekatkanlah dengan sekolah-sekolah yang juga menggunakan labelisasi itu biasanya SDIT, SMPIT gitu ya. Nah yang dimana memang pembelajaran agama ini memang dikombinasikan di dalamnya. Bahkan kalau di pesantren kita itu bagaimana caranya bisa mengkombinasi antara kurikulum ketahfidzan, kemudian kurikulum ulum ad-diniyah, kemudian dengan kurikulum umum. Itu sebuah upaya sebenarnya menyatukan kembali konsep keilmuan Islam yang sesungguhnya menjadi tidak lagi terdikotomi. Nah, karena itu ada 4 hal pokok sebenarnya untuk dapat menjadikan sebuah lembaga itu menjadi lembaga Islami. Nah, apa saja? Yang pertama ini juga terkait yang dengan manajemen, ya. Dan manajemen di pesantren ini lebih kepada manajemen keikhlasan. Saking ikhlasnya gitu kadang-kadang kiai itu nggak punya catatan keuangan itu. Ya, coba praktikan itu. Hampir rata-rata pesantren-pesantren klasik itu nyaris hampir tidak punya catatan ataupun ya nggak pakai ilmu akuntansi, walaupun sebenarnya di Islam ada akuntansi Islam, ada akuntansi syariah yang bisa kita pergunakan. Nah, jadi 4 aspek manajemen. Yang pertama yaitu terkait dengan manajemen administrasi. Manajemen administrasi yang Islami kan ada. Ya, misalnya begini, akad antara ketua yayasan dengan pegawai itu harus jelas menggunakan akad apa. Mau pakai, boleh nggak pakai akad, misalnya akad ijaroh atau akad apalagi misalnya mudharabah misalnya, atau mau pakai akad ta'awun misalnya. Silakan, nggak apa-apa, sepanjang akad itu saling menguntungkan tidak masalah. Yang penting kan kata kuncinya antarodin. Itu satu. Jadi manajemen administrasinya harus menunjukkan bahwa itu adalah manajemen yang Islami, yang tidak terjadi kezaliman-kezaliman dalamnya. Semua pihak harus dalam kerangka tadi, kerangka dasar dari lembaga pendidikan pesantren pada umumnya itu adalah keikhlasan. Itu
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah manajemen SDM. Tentu ini terkait dengan bagaimana rekrutmen guru dan lain sebagainya. Nah, yang seperti di kita ini salah satu syarat pertama guru itu tidak boleh merokok. Nah, itu salah satu syarat. Artinya sekecil mungkin sesuatu yang kira-kira akan berdampak mudarat terhadap perilaku anak didik ini kita kurangi. Ya, apalagi misalnya guru yang masih jomblo misalnya, tidak boleh mereka pacaran misalnya. Tapi kalau kita jodohkan, jodohin aja sekalian gitu kan. Itu manajemen SDM-nya. Kemudian yang ketiga adalah manajemen kurikulum. Ya, kurikulumnya harus kita manage sedini mungkin. Jadi gini ya, jangan sekali-kali menjadikan lembaga pendidikan ini seperti barang dagangan. Ini kesalahan pertama. Sehingga kita sibuk berpikir tentang orientasi marketing. Misalnya, betul bahwa pendidikan itu sesungguhnya adalah perlu juga namanya marketing. Tapi kita unggulkanlah marketing langit. Ya, saya enggak pernah lihat tuh pesantren Gontor itu buat iklan yang wah-wah seperti sekolah yang lain, itu enggak pernah. Jangan ditanya setiap tahun itu berapa yang daftar itu. Ya, enggak ketampung itu, enggak ketampung. Bahkan ya enggak diterima. Ya, yang keterima misalnya 1.000 orang, yang daftar bisa 10.000. Ya. Nah ini menunjukkan apa? Lembaga pendidikan yang berlabel Islam itu harus benar-benar mampu untuk menunjukkan kualitas keislamannya. Ya, kualitas keislaman ini memang harus puguh, ya, harus berani, harus bisa mandiri. Nah, itu persoalan utama kita di manajemen ini kan persoalan di situ. Nah, kemudian adalah manajemen kesantrian. Atau kalau di luar itu manajemen kesiswaan. Gitu. Nah, itu memanage santri itu kan bukan perkara hal yang mudah itu. Ya. Nah, karena itu pendidikan itu bukan persoalan apakah mahal atau murah ya. Mahal bagi seseorang belum tentu mahal bagi orang lain. Ya, itu belum tentu. Di Lembang itu Asyifa itu Darul Fikri itu sampai 150 juta, tetap aja rame juga yang daftar. Karena terkait dengan kualitas. Kira-kira anak kami kalau masuk pesantren ini outputnya apa? Jelas. Ini saya sampaikan data yang sesungguhnya ya. Sampai saya harus mempertanyakan sebenarnya apa sih yang bisa dibuktikan oleh seorang guru agama ketika mengajar di sekolah umum. Hampir rata-rata, maaf nih, yang masuk pesantren itu ketika diujikan misalnya ujian membaca Al-Quran, ujian untuk Sirah Nabawiyah, ujian tentang tentang ilmu-ilmu tajwid itu. Aduh, itu sangat memprihatinkan, sangat amat memprihatinkan. Sehingga jadi pertanyaan besar. Sebenarnya guru agama selama ini ngajarin apa itu di sekolah? Sekian tahun loh. Kalau kita lihat tuh sistem pendidikan di negeri kita ini, kan dia bukan didasarkan kepada pola kemampuan anak. Gitu. Sehingga untuk melakukan akselerasi di negeri kita ini amat sangat sulit 1-2 ya. Beda kalau di luar negeri. Luar negeri itu alat ukurnya itu bukan usia, tapi kemampuan. Maka wajar kalau di luar negeri sana itu anak-anak kadang 17 tahun sudah gelarnya doktor gitu ya. Jadi kalau menurut saya ini seperti orang mengajarkan ilmu pendekar. Jadi nanti murid yang ini diajarkan 10 item. Nanti murid ini kemudian jadi guru takut disaingin sama muridnya ngajar cuman 9 bab. Turun lagi jadi guru 8 bab. Jadi sisa terakhir tuh anak kita itu bukan makin cerdas. Padahal konsep kita, guru yang berhasil itu manakala muridnya melebihi dari kemampuan gurunya. Itu baru guru yang hebat. Kalau sama, berarti nggak hebat. Berarti statusnya sama dengan guru sebelumnya. Jadi keberhasilan seorang guru manakala dia bisa ya melahirkan murid yang jauh lebih cerdas dari dirinya. Itu keren. Gitu. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa tidak masalah dengan label ini. Yang jadi masalah adalah kita sanggup nggak mempertanggungjawabkan label yang kita berikan. Misalnya kita kasih label tentang sekolah kita berbasis Al-Quran. Tapi pelajaran Al-Qurannya di situ dikalahkan dengan pelajaran umum misalnya.
Oh, lalu untuk apa kita buat label Al-Quran? Ya, jadi ini jadi persoalan. Jadi kalau kita mau memberi label tahfizul Quran misalnya, ya, yang jelas aja gitu. Orang kalau udah bicara soal hafiz Quran ini kan bicaranya nggak sedikit-sedikit, nggak nanggung-nanggung, bukan juz 30. Nah, kalau kita kan orang lain itu membacanya juz 1 sampai juz 30. Kalau kita enggak, bacanya juz 1 dan gitu. Jadi bedanya antara dan sampai saja. Dan juz 30. Ini kan jadi persoalan di kita. Nah, karena itu hemat saya kalau kita mau membuat label sekolah kita label Islami atau Qurani atau tahfizi misalnya, no problem, nggak ada masalah, bagus, sangat bagus, bahkan justru sangat diharapkan. Cuma masalahnya apakah kita bisa mempertanggungjawabkan label yang kita berikan pada lembaga kita itu kepada masyarakat luas. Biasanya kalau kita berhasil mempertanggungjawabkan nama atau label dari sekolah itu menjadi wujud konkret dalam kehidupan nyata bermasyarakat, itu masyarakat kita nggak pakai iklan juga, masyarakat rebutan untuk masuk ke kita itu, rebutan, ya. Nah itu dia. Nah maka pisahkan. Ada sekolah-sekolah yang memang tujuannya memang untuk bisnis. Jadi seharusnya lembaga pendidikan itu tidak boleh dijadikan sebagai ajang bisnis. Ya jangan, karena nanti tujuan yang utamanya itu tidak tercapai. Tujuan kita ingin membentuk generasi, yang terjadi adalah kita menumpuk polusi. Nah, ini jadi persoalan. Nah, karena itu bagi kita misalnya tujuan utama, dan ini tugas kita lah sebagai guru-guru agama, sebagai pemilik lembaga-lembaga pendidikan, gitu ya. Pastikanlah marketing langit itu, masya Allah, ya itu terjadi kan di sekolah-sekolah ataupun di pesantren-pesantren, dan itu butuh sebuah proses yang sangat panjang untuk membuktikan keistiqomahan, kepiawaian sebuah lembaga itu sendiri. Butuh, ya kita harus istiqomah. Gontor itu istiqomah dengan sistem kurikulumnya, istiqomah. Sehingga orang tahu, oh tamat dari Gontor ini punya kemampuan bahasa, masya Allah misalnya. Ya, punya kemampuan adab yang subhanallah misalnya, atau punya kemampuan sains ataupun mental, ya. Jadi kalau mau tahu itu rahasia pesantren itu ada pada mental, bukan knowledge, ya, bukan knowledge. Anak-anak pesantren itu banyak berhasil itu karena punya mental. Udah biasa dimarahin sama kiai, udah biasa ditaplok, biasa ditempeleng, itu biasa. Jadi kalau jadi abdi ditempeleng, dia ingat kiainya. Sama komandan biasa aja, kenapa? Sebelum ditampar sama komandan, saya udah biasa ditampar sama Pak Kiai. Tapi bedanya, biasanya Kiai ini nampar itu pakai konsep wahyu, ya, konsep hidayah. Jadi bukan sembarang naplok, enggak. Ada maksud dan tujuan yang ingin dia sampaikan, tapi disampaikan lewat jalur yang berbeda, gitu. Jadi kadang-kadang unik, ya, ini unik. Saya lihat tuh anak-anak santri yang dulu pernah ditempelengin sama kiai itu, ya, itu rata-rata berhasil malah itu karena dia punya mental. Anak-anak kita ini kan zaman sekarang ini anak-anak yang cengeng, ya. Kalau saya bilang ini masuk pada kategori mewekologi, ya, sedikit mewek gitu, ya. Nggak punya mental. Ada masalah sedikit lapor sama orang tua, gitu ya. Ada malah sedikit laporin guru ke polisi, gitu. Jadi nggak punya mental. Jadi generasi yang hancur itu rusak, itu generasi nggak punya mental. Saya lihat sendiri, ya, ketika berkunjung ke Israel, ya, di Yahudi itu rata-rata anak SMA itu dikasih dengan wajib militer. Jadi kalau mau tahu, semua rakyat Yahudi itu adalah tentara. Semua rakyat Yahudi itu adalah tentara. Karena mereka yang tamat SMA itu pasti mereka mau laki mau perempuan mereka dikenakan wajib militer. Kenakan wajib. Semua, pokoknya kalau kita lihat anak-anak dewasa di sana itu semuanya tentara. Mereka punya mental semuanya. Jadi kenapa mereka itu hebat-hebat? Bukan karena pengetahuannya saja, tapi memang mentalnya betul-betul dididik. Mereka terbiasa dengan hidup dalam keadaan sulit bahkan sejak dalam kandungan. Jadi salah satu terapi yang digunakan kepada ibu-ibu hamil di Yahudi itu adalah mereka dipaksa orang ibu-ibu hamil itu untuk mengerjakan soal-soal matematika yang rumit-rumit. Kenapa? Tujuannya untuk apa? Dia sedang melakukan semacam stimulus terhadap janin yang ada di rahimnya itu
agar janin ini selalu siap dengan hal-hal yang sulit. Nah, itu yang dibangun gitu. Nah, karena itu saya ingin sampaikan persoalan utama dalam persoalan labelisasi ini lebih kepada pertanggungjawaban. Jadi kita tidak berhasil mempertanggungjawabkan label sekolah Islami itu menjadi wujud konkret, wujud nyata dalam hidup dan berkehidupan berbangsa dan bernegara. Ini jadi persoalan, ya. Maka jangan irilah, wah itu orang Kristiani tapi sikapnya kenapa lebih Islami gitu. Nah, ini yang saya sebut memang ya kita yang harus bisa membuktikan bahwa kualitas pendidikan kita itu adalah kualitas pendidikan generasi. Jadi bukan hanya untuk pendidikan imtihani, jadi sekedar untuk bisa jawab soal, dapat nilai bagus, UN bagus gitu ya. Enggak, itu tidak menjamin keberhasilan seseorang. Lebih kepada apa itu keimanan kita, keikhlasan kita dalam mendidik. Itu jadi persoalan besar. Karena itu para kiai juga diminta untuk ikhlas sunniyah. Untuk segala hal kan dalam konsep Islam itu adalah diawali dari ikhlas sunniyahnya dulu. Jadi kalau tujuannya ingin memperkaya diri, tujuannya untuk mencari kekayaan, nah itu yang salah. Jadi marilah kita gunakan segenap potensi kita yang ada ini sekali lagi untuk membangun peradaban Islam yang sesungguhnya. Ya, tadi benar ya. Jadi jangan, itu akan dimulai dari kita, dari kiainya, dari guru-gurunya. Yang kalau mau buat anak soleh, emaknya harus solehah, ayahnya harus soleh. Jangan nanti emaknya udah solehah, ayahnya pun soleha. Menawan ayah soleha, ada sholatnya di rumah atau di masjid. Itu ayah soleha. Nah, jadi tergantung sama kita ini. Anak-anak ini kan ikut bagaimana pola pendidikan di rumahnya, bagaimana pola pendidikan di lingkungannya. Mereka dipengaruhi oleh hal-hal yang ada yang terdekat dengan mereka. Nah, ini jadi persoalan besar kita. Jadi kita tinggal mengevaluasi saja siapa-siapa di antara antum ini semua yang sudah punya lembaga pendidikan, coba dievaluasi. Apakah pendidikan yang antum miliki itu sudah mencerminkan dengan label sekolah Anda? Misalnya sekolah Al-Mujahid misalnya. Misalnya ya pakai Al-Mujahid ini, misalnya Sanawi Al-Mujahid. Apa benar Anda mampu untuk melahirkan generasi-generasi mujahid dengan label itu? Itu perlu dipertanyakan. Kalau kami misalnya Masjid Al-Hafiz, misalnya Masjid Al-Hafiz, apa murad dan tujuan visi misinya? Karena kita punya tujuan visi misi, imam-imam di masjid kita itu adalah para hufaz. Ya, tentu bukan hufaz Al-Fatihah dan An-Nas, ya, tapi Al-Fatihah sampai An-Nas, itu yang saya maksud. Nah, jadi ini mudah-mudahan ini jadi renungan kajian kita bersama, diskusi kita ini. Ya, harapannya sekali lagi, kenapa kita bahas masalah-masalah yang update dalam dunia pendidikan ini, tujuan kita sederhana. Ya. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa mewujudkan label-label pendidikan Islam yang kita miliki selama ini itu dapat kita pertanggungjawabkan di masyarakat, sehingga generasi yang lahir dari lembaga kita itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Saya pikir itu mudah-mudahan manfaat untuk kita semua, dan terima kasih atas pemaparan makalahnya. Mudah-mudahan kita dianugerahi ilmu nafi dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya pikir ini subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak dosen, hatur nuhun. Terima kasih atas pemaparan sekaligus closing statement yang disampaikan oleh dosen pembimbing kita, Bapak Dr. Haji Iskandar Mirja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau menjadi renungan, menjadi hasanah, pengetahuan baru dan terbarukan, sehingga terus-menerus kita semua dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan kita semua. Dan sesuai dengan akhir dari kalimat beliau, mudah-mudahan kita semua dapat berkumpul dan dipertemukan kembali di dunia maupun nanti di akhirat dalam keadaan sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dari kami kelompok 4, saya Jalaluddin Ginanjar dan Pak Yogi Purnama, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan kehilapan dalam diskusi dan proses berjalannya kegiatan pada siang menuju sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.
Mungkin ada sedikit waktu sekitar kurang lebih 5 menit lagi. Mungkin teman-teman mau memimpin doa. Silakan kepada teman-teman yang mau memimpin doa, Pak Haji atau siapa saja. Allahumma shalli ala habibika wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Amin. Amin. Allahumma faqihna ya Allah ya Allah bidina minna rusydan Allahumma zaina ya Allah bil ilmi wa taqwa warzuqna ya Allah fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rabbana ya Allah zidna ilma warzuqna ya Allah minka fahma wa amalan maqbula. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilna al jannata ya Allah mal iman. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi husnil khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati bi su'il khatimah. Rabbana taqabbal du'ana rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Pak Haji atas pimpinan doa, dan mari kita sama-sama tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat bertemu nanti di jam kedua di mata pelajaran metodologi pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.